Welcome to Soken Talks. Minasan, jumpa kembali di Shodo Jalan Bisnis. Ini adalah ruang kita untuk saling berbagi antara praktisi di dunia bisnis dan juga akademisi. Kali ini kita bersama dengan saudara Nia Sang, yang juga menjadi bagian dari Indonesia Research Institute Jepang Jakarta. Nia Sang bisa perkenalkan diri sendiri, mungkin pakai bahasa Jepang, bahasa Indonesia, silakan. はい、皆さん、こんにちは。インドネシア総研のニョと申します。本日のポッドキャストもお聞きいただきありがとうございます。最後までお楽しんでください。 Terima kasih Nia Sang. Saya pakai bahasa Indonesia aja ya, supaya teman-teman bisa ngikuti juga yang dari Indonesia. Nia Sang ini kan kelihatan banget Jepang gitu ya. Oh iya. Kalau misalnya nggak kenal sebelumnya, bisa cerita nggak latar belakangnya Nia Sang mulai into Japanese business atau into Japanese culture ini sebelumnya? Awalnya sebenarnya mulai ke Jepang-Jepangan itu hobi. Iya, karena saya dulu sempat tertarik jadi idol ya sebenarnya. Suka AKB48, ya semua orang pasti tahu kan AKB48 juga. Dari sebelum ada JKT48 juga saya sebenarnya udah ngikutin. Oke. Nah dari situ akhirnya begitu ada mulai JKT48 masuk ke Indonesia, itu saya sempat juga mau coba audisinya gitu. Bisa nyanyi itu apa? I want you. Iya, terus karena awalnya suka idol itu kan, terus saya suka apa ya, tiba-tiba mencoba terjemahin sendiri Pak, lagu-lagunya gitu. Terus akhirnya kok lama-lama ketagihan sama bahasa Jepangnya. Itu yang ngelit akhirnya Niar milih jurusan studinya ke bahasa Jepang ya? Betul, saya sastra Jepang dulu. Di Surabaya ya? Di Erlangga? Iya, Universitas Erlangga. Oke. Waktu selama di kampus ada pengalaman-pengalaman khusus nggak tentang di Jepangan ini? Selama di kampus, pengalaman khususnya apa ya? Pasti pengalaman bahasa Jepangnya sih Pak. Satu, terus dua, dulu saya sering ikut klub-klub juga yang ya tentunya karena sastra Jepang jadinya yang berhubungan dengan Jepang-Jepangan, budaya Jepang. Misalkan dulu saya sempat ikut tarian Yosakoi, tarian Jepang, kalau Bapak tahu. Nanti saya cari tahu lagi. Boleh. Terus sering ikut jadi panitia acara festival Jepang gitu juga kan, dari kampus kita juga per tahun, tiap tahun ngadain juga. Terus sempat ikut band juga dulu saya Pak. Anak band ya? Band khusus lagu anime. Jadi saya yang nyanyi. Oke. Nanti kita bisa undang ke band ya. Udah gak bisa nyanyi sekarang. Oke. Nia Sang kan berarti memang seneng banget ya sama Jepangan ini. Kemudian dari studi, lalu akhirnya memilih berkarir di Indonesia Research Institute Jepang. Betul. Di IRIS atau Indonesia Sokeng ini kan masuknya ke ranah bisnis nih. Tadi kan latar belakangnya dari bahasa, kemudian masuk ke ranah bisnis. Apakah bisa ceritain tahap-tahap awal nih begitu masuk di sebuah perusahaan research, konsultan yang memang nuansanya nuansa Jepang ya, tapi kan banyak sekali aspek bisnisnya. Bisa cerita sedikit nggak tentang hal tersebut? Awalnya itu kan saya dimulai dari intern ya Pak ya. Jadi masih ikut kesana kemari gitu, masih harus belajar banyak hal, terus belum ada tugas tetap tadinya sebenarnya. Terus saya ditaruh khusus untuk bagian LPK Pak. LPK itu lembaga pelatihan kerja ya. Untuk orang-orang yang mau kerja di Jepang kan. Tapi dulu tuh saya ikut bagian establish, jadi mulai ketemu klien yang mau bikin LPK itu kadang saya ikut ke Jepang, terus sampai nyari gedungnya, terus mengawasi pembangunan segala macem, sampai akhirnya LPK itu jadi gitu kan. Tapi kadang juga dulu suka diikutin di meeting atau rapat yang tentu saja berbau sangat bisnis ya. Iya.
Tapi plusnya adalah karena saya kan introvert ya Pak, jadi ketemu banyak orang tuh sebenarnya suasana baru buat saya. Iya. Dari yang sebelumnya juga kan belum pernah kerja yang langsung di dalam suatu perusahaan yang beneran perusahaan. Oke. Itu kan bisa jadi challenging, bisa juga struggling ya. Bagaimana Nier bisa survive itu masa-masa adaptasi kan dari dunia Jepangnya sih ngerti, lalu masuk bisnis nih, ikut meeting-meeting sana sini gitu ya. Apa tantangannya Nier waktu di masa-masa itu? Tantangannya lebih ke ngerti bisnisnya sih Pak. Jadi mau nggak mau pasti harus paham apa yang dibicarakan orang-orang kan. Terus apa yang ada di dalam perusahaan kita juga kan. Tantangannya itu. Gimana cara Nier belajar cepat? Karena kan selalu dinamikanya lumayan ya di Iris ya. Betul. Nanya kah? Atau belajar sendiri kah? Atau googling kah? Semuanya. Semuanya. Mulai dari nanya, googling, terus ya karena dapat tugas macam-macam juga sih Pak. Akhirnya adaptasi sendiri, terus lama-lama kebiasa juga. Terus paham orang-orangnya dan paham bisnisnya, kira-kira gitu. Oke. Paham orangnya sama paham bisnis. Ini seru ya. Nier udah berapa lama ya di Rich? Setahun Pak. Setahun ya? Oktober ini setahun. Oke. Jadi tadi kan dari establishment, lalu kemudian juga ngerti soal bisnisnya LPK ya, dari end to end. Bisa cerita nggak sekarang perannya apa aja tuh di dalam LPK ini? Mungkin teman-teman juga belum terlalu paham ya tentang si bisnis prosesnya LPK. Kalau untuk bisnis LPK kita itu kan sebenarnya dari awal untuk para orang-orang Jepang yang mau investasi di bidang LPK itu tadi ya Pak ya. Terus mulai dari mereka datang terus diperkenalkan dengan bisnis LPK yang kita punya, terus akhirnya bangun LPK itu, terus menaruh investasi di dalamnya. Terus juga sampai akhirnya LPK itu jadi dan running dan kerjasama sama kita. Terus nanti siswanya masuk, mulai pelatihan di kita baru sampai akhirnya mereka kerja di Jepang. Jadi kita yang nyari siswa dan nyari pekerjaannya untuk siswa itu juga. Berarti all in solution ya, dari ujung ke ujung sampai anak ini mendarat di Jepang dan kerja di sana gitu. Betul. Oke. Kalau dari pekerjaan itu peran Nier sekarang ada di mana aja? Perannya kebetulan sekarang udah ganti dari ke ujung yang satu. Oke. Kalau dulu kan awalnya ada di bagian ujung awal nih Pak, bagian pembangunan. Nah sekarang terus saya dipindahin ke bagian, let's say bagian tengah, bagian siswanya. Untuk kayak memantau siswa-siswa itu. Terus akhirnya sekarang mungkin agak mulai beralih ke ujung yang paling akhir ya Pak. Bagian nyari perusahaan Jepang, off-taker yang mau menerima anak-anak kita ini untuk kerja di Jepang nanti. Jadi kalau off-taker itu kan berarti mulai ngurusin sejak dari apa ya? Mereka harus mempresentasikan diri ya, kayak mensetsu, wawancara kerja, betul, matchmaking antara perusahaan sama si anaknya begitu ya. Iya. Terus setelah itu prosesnya apa lagi sampai dia berangkat? Setelah itu biasanya kan karena kita ada kantor di Tokyo juga ya Pak ya. Itu kan biasanya awalnya tugasnya dari yang di Tokyo ini yang mencari off-taker sebenarnya. Terus nanti menyalurkan ke kita juga. Setelah kita dapat si calon-calon off-taker ini, baru kita listing si kandidat siswa-siswa yang kira-kira udah siap. Dan memenuhi kualifikasi dari yang diminta sama off-taker tadi. Baru nanti ada semacam assessment, terus mensetsu atau mendan. Ya kayak wawancara kerja pada umumnya. Nanti baru kita filter lagi, baru kalau memang memenuhi kualifikasi sih. Oke ya. Oke. Ini baru ya yang off-taker ini kan, Nier ya. Seberapa itu exciting buat Nier? Exciting gak ya? Ya cukup exciting sih Pak. Terutama karena mungkin akan lebih sering ketemu orang-orang Jepangnya lebih dari yang sebelum-sebelumnya. Iya. Yang mana harus belajar lagi bahasa Jepangnya. Iya. Bener-bener kepake ya bahasa Jepang sekarang. Betul, bener pakai. Dan apa ya, walaupun saya belajar bahasa Jepang, sebenarnya saya kadang masih mengalami kesulitan memahami makna
Betul, Pak. Karena mereka kan boleh nggak ya? Karena mereka kan punya budaya yang sopan santun yang tinggi. Kayak Terus kadang keigo ya, apa bahasa unduk-unduk bahasa gitu kalau betul, kayak ya budaya sungkan gitu kan ya Pak. Terus kadang apa yang diomongin itu nggak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan sebenarnya. Maksudnya mereka nggak benar-benar menyampaikan apa yang di dalam hati mereka. Jadi yang keluar tuh sebenarnya cuma sekedar formalitas atau basa-basi atau menjaga hubungan baik gitu Pak. So you really have to read between the lines gitu ya. Yes. Ini maksud sebenarnya apa sih gitu? Bener. Ini maksudnya sebenarnya mau apa enggak gitu kan? Iya. Ya banyak kan ya kalau kita lihat anekdot itu kalau bicara sama orang Jepang kita perlu ngerti sebenarnya intensinya apa sih gitu. Betul. Oke, sekarang jadi banyak belajar soal itu ya? Iya. Oke. Memahami manusia Jepang itu sendiri juga akhirnya. Nanti ajarin ya. Oke. Dari semua bagian tadi, dari establishment, dari rekrutmen, dari pendampingan selama masa belajar sama off taker, buat Niar bagian mana yang paling menantang nih untuk dipahami dan dikerjakan? Bagian mana yang paling menantang? Yang off taker ini sebenarnya menantang sih ya Pak. Oke, menantang ya. Karena walaupun kami mungkin punya stok banyak off taker dan banyak kandidat siswa yang bisa disalurkan ke sana, kadang itu ada kualifikasi yang tiba-tiba mereka mintanya dadakan atau tidak tertulis di situ. Oke. Kayak misalkan rata-rata itu kan syaratnya N4 ya Pak. Terus tiba-tiba ternyata besoknya mereka minta kalau bisa N3 atau N2 gitu kan. Oke. Yang di luar persiapan kita istilahnya. Betul. Ya, agak sulit sih. Tapi pelan-pelan makin lebih mengerti ya dengan kebutuhan spesifiknya masing-masing off taker ini. Iya. Mudah-mudahan ya mengerti. Itu proses penggaliannya gimana ya? Sampai kan yang formal memang mereka kan mengajukan ya. Ini kriteria persyaratan, lalu kemudian bisa aja ditambahkan seperti tadi. Itu proses kalibrasinya itu memang Niar yang lakukan bersama dengan tim? Untuk prosesnya itu sebenarnya dari lebih ke tim yang di Jepang ya Pak ya. Yang ketemu langsung, lebih sering ketemu langsung sama off takernya. Oke. Saya bagian ngurusin siswanya aja Pak yang di sini. Oke. Jadi menyampaikan ya, ternyata ada kebutuhannya di depan, kebutuhannya bakal ini nih, sampaikan ke siswa supaya siswanya lebih prepare. Siapa yang cocok, siapa yang bisa diajukan, terus siap nggak siswanya, apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan dari siswanya gitu. Oke. Ya jadi memang itu yang dilakukan untuk mendukung siswa-siswa ini supaya siap dan makin bisa cepat ya berangkat ke Jepang. Betul. Yang Niar dan tim kerjakan. Saya pikir itu tugas yang menantang tapi juga penting banget ya untuk bisa jembatani siswa ini bisa berangkat ke Jepang. Dari pengalaman Niar terakhir mungkin ada lessons to learn nggak ya dari proses kan Niar mulai dari dulu freelance dulu kemudian masuk ke perusahaan ini magang dan sekarang sudah jadi permanen ya. Bisa kasih tips nggak buat teman-teman yang baru mau memulai karir gitu ya? Mungkin lebih ke ikutin apa kata hati kali ya Pak ya. Ya kita maunya apa ya dicoba aja dulu gitu. Nanti hasilnya kayak gimana itu urusan belakangan gitu kan. Berani coba terus berani mungkin berani coba dan nggak takut salah sih. Nggak takut salah melakukan sesuatu dan nggak takut salah di hadapan orang lain. Niar punya pengalaman ketika benar-benar salah ya, mungkin nggak perlu detail salahnya apa sih, tapi ternyata ya kita move on dan makin lama menjadi seorang yang makin baik gitu ya. Apalagi pas lagi magang bener-bener blank kan ya mungkin. Iya, bener kesenggol kan sini. Betul. Ternyata sekarang aman-aman aja ya, mungkin memar-memar dikit gitu. Iya kan, lama-lama kita berteman dengan luka ya. Iya, mungkin ya dari situ juga kan kita akhirnya belajar, kita punya pertahanan diri sendiri kan, kita tahu cara menghadapi ini harus gimana, ini kemana gitu kan. Kita akhirnya terbiasa dengan diri kita sendiri dan lingkungan kita. Yang akhirnya itu juga akan jadi bekal untuk terus bertahan ke depannya. Oke.
ternyata Niar pejuang ya. Asik. Gitu. Oke. Niar, thank you banget sudah bergabung dengan kita di Makasih juga. sini di Shodo dan Iris. Moga-moga bukan hanya survive tapi bisa thrive juga ya nanti. Bisa jadi orang yang lebih tangguh, orang yang lebih bisa berdampak gitu ya sesuai dengan cita-citanya Niar tadi. Betul, amin. Terima kasih juga Pak. Niar dan Minasang, ini pengalaman seorang kawan kita Niar yang mulai dari awal sejak dari magang hingga sekarang mengurus dari end to end tuh urusan LPK, dari sejak establishment atau pembangunan, pencarian investor, juga termasuk rekrutmen hingga akhirnya sampai mengantarkan anak-anak kita, anak-anak Indonesia ke Jepang. Kita percayakan Bu Haniar sudah melakukan semua yang terbaik ya buat semua stakeholders yang ada. Dan sampai jumpa nanti mungkin di lain kesempatan dengan pengalaman-pengalaman nyata, otentik baru dari teman-teman lain. Sampai jumpa.